Jadi ada kolom jepit bebas yang mengalami tekan. Ya. Jadi ini ikut ini nih, angkanya sama dengan 2 ya. Tapi di sebelah atas ada yang menahan. Ada lantai begitu ya, yang menahannya. Gitulah, mudah-mudahan kelihatan ya. Artinya ujung atas ini kalau dia mau bergerak kiri kanan ketahan sama ini. Tapi ke arah luar nggak tertahan. Ya. Jadinya dia punya 2 kasus yang berbeda ya. Kalau mau melengkung ke sini, melengkungnya seperti ada sendinya gitu ya, ke arah bidang ini. Tapi kalau keluar bidang papan tulis, hanya ada jepit aja ya. Jadi dia ngikut yang ini ya. Ya, kalau backlingnya keluar papan tulis, K-nya 2. Kalau backlingnya di bidang papan tulis, karena ujung atasnya tertahan, K-nya 0,7. Ya. Nah, kalau begitu ceritanya, nilai P kritis adalah nilai yang terkecil dari P-nya kalau begitu. Dengan menyesuaikan K dan I-nya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa lagi menentukan bahwa I minimum yang menentukan. Lihat dulu ini struktur penampangnya kayak gimana ya. Ini penampangnya diberikan oh ini desain ya. Mungkin nggak sempat ya. Yang desain ini ada di slide kayaknya. Kita berikan nilainya aja deh. Kita cari P kritisnya aja. Misalnya penampangnya segi 4 ya. Ya berapalah 20 mm kali katakan 50 mm gitu ya. 20-nya ke sini, 50-nya ke sana ya. Mungkin saya gambarkan 3 dimensi gini lah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan gitu. Gitu ya. Begini ya. Jadi gaya tekannya seperti ini. Ukurannya 20 di sini, 50 ke arah sana milimeter. Terus kalau ke arah luar nggak ada yang menahan nih dia backlingnya ya. Jadi dia jepit dan bebas kalau arahnya ke arah sini. Sementara kalau backlingnya ke arah kiri kanan ada yang menahan di atas. Jadinya seperti sendi dan jepit. Oke. Kita kasih sumbu, ini kasih sumbunya nggak ya? Oh dikasih, ini namanya sumbu Y. Terus ini namanya sumbu Z. Ya. Nah, kita pertanyaannya hanya P kritisnya aja ya. Kalau di slide ada perhitungan desainnya ya. Anda tinggal lihat di slide saja. Tentukan nilai P kritis dari kolom ini. Kolom ini ya. Nah, karena ini ada 2, ada arah Y, arah Z, kita perlu analisis dua-duanya. Jadi ini backling arah Y, jadi pergi ke sana gitu ya. Kalau arah Y itu mengitari sumbu Z artinya ya. Momennya itu mengitari sumbu Z, jadi inersianya pakai IZ. Kalau backlingnya arah Z ke sini, melengkungnya ke arah Z, inersianya pakai inersia Y ya. Jadi ini backling arah Y. Oh, ini properti lainnya belum dituliskan ya. E-nya 70, saya tulis di sini aja. E 70 GPa, ini cuma angka aja. Terus area bisa dihitung, inersia bisa dihitung. Terus L-nya 500 mm ya, setengah meter cuma. Oke ya. Jadi backling arah Y. Arah Y itu ke sana backlingnya. Jadi ini seperti sendi, ini tetap jepit. Artinya K-nya sama dengan 0,7 ya.
Jadi P kritisnya adalah Pi kuadrat EI per KL kuadrat dengan K-nya 0,7. Yang lainnya tinggal masukkan inersianya, inersia sumbu Z. Ya. Jadi ininya IZ, K-nya yang 0,7 ya. Jadi ini Pi kuadrat kali 70 gigapascal. IZ-nya, nah ini karena sumbunya begini, ini sumbu Z-nya vertikal ya. Ini sumbu Z, sumbu Y-nya yang horizontal ini Y. Ya. Jadi IZ-nya itu adalah 1/12, karena Z-nya yang ini, pangkat 3-nya yang 20 ya. Kali 20 pangkat 3 kali 50, dibagi dengan K-nya 0,7, kalikan panjangnya 500 mili, terus dikuadratkan. Gitu ya. Nih, lalu tinggal dihitung aja angkanya. Ini karena berbeda dari soal, kita hitung sendiri. Pi kuadrat kali 70 kali 50 pangkat 3 kali 50 bagi 12 dibagi 0,7 kali 500 kuadrat. 188 ya. Kilonewton ya. Jadi segini P krisisnya kalau untuk buckling ke arah sana ya. Nah, untuk buckling arah Z-nya, buckling ke arah luar, ini jepit, kesininya bebas karena tidak ada yang menahan. Jadi K-nya 2 ya. Kritisnya formulanya sama. Tapi karena arahnya Z melengkungnya, jadi perginya ke arah Z, melengkungnya mengitari sumbu Y, jadi I-nya pakai IY dengan K-nya sebesar 2 tadi ya, kondisi tumpuannya seperti itu. Ini Pi kuadratnya sama, 70-nya sama, inersianya jadi berbeda. 1/12 kali 20, sekarang kali 50 pangkat 3. Gitu. Pembaginya ini 2 kali 500 kuadrat. Ya. Nah, kalau ini dihitung, Pi kuadrat kali 70 kali 20 kali 50 pangkat 3 bagi 12 bagi 2 kali 500 itu 1000 ya. Kuadrat. 143,9 kilonewton. Berarti P kritisnya yang ini ya. Yang lebih kecil di antara keduanya ya. 143,9 kilonewton ya. Ya begitu. Nah, ini bisa bentuk-bentuk yang seperti itu, yang berbeda antara satu arah dengan arah yang lain itu bisa kayak gitu, bisa juga gini ya. Misalnya sendi, ini juga sendi begitu ya. Tapi di tengah-tengah untuk satu arah ada yang menahan gitu ya. Jadi kalau ke arah luar dia melengkungnya keluar aja begitu ya. Ke arah luar papan tulis. Tapi kalau ke dalam sini kan ada yang nahan. Ini yang begitu ya. Jadi kalau kayak begini, ini L-nya aja yang dihitung nih. L-nya yang ini atau yang bawah ini ya. Kalau sama persis ya salah satu aja. Sementara yang ini L-nya yang segini. Jadi yang berbeda L-nya ya. K-nya ini karena semua sama-sama sendi ya. K-nya satu semua. Ya. Jadi kasusnya bisa macam-macam ya, yang berbeda-beda ini. Nah, satu lagi, nanti kalau Anda ketemu problem yang macam-macam, buckling itu bisa dihitung arahnya. Ya. Jadi ini saya bilang arah Y itu artinya melengkungnya ke arah Y, melengkungnya ke arah Z, yang arah Z. Tapi bisa juga bilangnya melengkungnya di bidangnya ya. Jadi kalau
Kalau pergi ke arah Y itu melengkungnya di bidang papan tulis ini. Bidangnya namanya XY jadinya ya. Kalau keluar papan tulis bidangnya bidang XZ. Jadi ada soal yang mungkin nulisnya arah, ada yang nulisnya plane-nya ya, bidangnya. Ya itu tinggal dibayangkan saja. Kalau keluar sini artinya bidangnya bidang yang keluar papan tulis, kalau sana bidangnya bidang XY.